Kebayang nggak sih kalau perusahaan paling untung di sebuah negara justru malah jadi penghambat kemajuan negara itu sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah analisis yang berani banget yang bilang persis seperti itu dan targetnya adalah bank-bank terbesar di Indonesia. Jadi, cerita ini semua berawal 2 tahun lalu. Ada satu prediksi yang waktu itu dianggap gila sama hampir semua orang. Sebuah ramalan soal kejatuhan raksasa perbankan kita. Orang yang ngomong ini yakin banget. Dia bilang saham salah satu bank papan atas yang waktu itu harganya hampir 4.900 itu pasti bakal jatuh. Wah, banyak yang nganggit ini analisis ngawur, tapi dia kekeh banget sama omongannya. Dan coba tebak, maju ke hari ini, prediksi yang dianggap mustahil itu ternyata jadi kenyataan. Sahamnya beneran anjlok, bahkan lebih dalam dari yang dia perkirakan. Ini bukan lagi soal opini, ini fakta di pasar. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah prediksinya benar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah kenapa itu bisa terjadi. Nah, disinilah kita masuk ke inti argumennya, sebuah teori yang bisa jadi mengubah cara kita mandang ekonomi Indonesia. Ini membawa kita ke jantung permasalahannya. Ada dugaan konflik kepentingan yang tajam antara perbankan dan tujuan ekonomi negara kita. Aneh kan? Gimana ceritanya perusahaan yang untungnya gede banget malah dianggap jelek buat ekonomi? Harusnya kan bagus ya? Tapi gimana kalau keuntungan raksasa mereka itu ternyata justru mencekik pertumbuhan ekonomi kita semua? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, pertama kita lihat angkanya dulu deh. Bank-bank terbesar di Indonesia ini diproyeksiin bisa dapat untung puluhan triliun rupiah. Gila kan? Ini angka yang luar biasa gede. Tapi pertanyaannya, duit sebanyak ini datangnya dari mana? Nah, mesin pencetak uang ini menurut sumbernya adalah sesuatu yang disebut Net Interest Margin atau disingkat NIM. Gampangnya gini, ini tuh selisih antara bunga yang bank kenakan ke peminjam sama bunga yang mereka kasih ke kita, para penabung. Terus, seberapa besar sih margin ini di Indonesia? Sumber ini ngegambarinnya dengan kalimat yang wah nusuk banget. Katanya, NIM kita itu tertinggi di dunia dan akhirat. Ini bukan cuma tinggi lagi, ini udah level ekstrim. Terus efeknya apa? Ya kalau NIM-nya setinggi langit, artinya bunga pinjaman buat pengusaha juga mencekik. Coba bayangin, kamu punya usaha kecil, mau ekspansi. Bukannya untungnya bisa dipakai buat buka cabang baru atau nambah karyawan, malah habis cuma buat bayar bunga ke bank. Inilah yang katanya bikin ekonomi kita jadi lambat. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Argumennya melangkah lebih jauh lagi, dengan klaim kalau situasi ini bukan cuma karena kebijakan di dalam negeri, tapi juga ada pengaruh dari kekuatan luar. Jadi siapa dong yang dituding jadi biang keladinya? Nah, sumber ini menunjuk beberapa aktor internasional. Nama-nama seperti George Soros dan lembaga kayak IMF disebut-sebut punya peran dalam membentuk narasi ekonomi kita. Teorinya adalah pihak-pihak ini katanya melancarkan perang propaganda buat menciptakan sentimen negatif dan menggoyahkan stabilitas ekonomi Indonesia. Penting banget buat dicatat ya, ini adalah klaim yang dibuat oleh sumber yang lagi kita analisis. Nah, untuk mendukung argumennya, sumber ini ngasih kita perbandingan yang kuat banget sebagai studi kasus, model ekonomi yang dijalankan oleh Vietnam. Bedanya, wah kelihatan banget. Di Indonesia, kita lihat untung bank yang super besar. Di Vietnam, kita lihat pertumbuhan ekonomi yang melesat. Ini kayak dua jalan yang berbeda, yang dasarnya cuma satu pertanyaan. Mana yang mau diprioritaskan? Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya. Salah satu bank terbesar di Vietnam itu nawarin pinjaman dengan bunga rata-rata cuma 2,58%. Coba bandingin sama di sini, di mana pinjaman buat usaha mikro aja bisa kena 13% atau bahkan lebih. Jauh banget kan bedanya? Menurut sumber ini, bunga rendah di Vietnam itu bukan kebetulan loh, tapi itu adalah kebijakan negara yang disengaja. Tujuannya jelas, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi nasional di atas keuntungan bank. Negara turun tangan buat mastiin roda ekonomi terus berputar. Oke, kalau masalah utamanya adalah NIM yang ketinggian, terus solusinya gimana dong? Apa kita harus pasrah agar nerima keadaan? Nah, sumber ini ngusulin dua cara alami buat nurunin margin bunga. Pertama, perbanyak kompetisi, buka pintu lebih lebar buat bank asing, biar bank-bank lokal kita kepaksa bersaing dan nawarin bunga yang lebih rendah. Kedua, kembangin alternatif pendanaan lain, kayak pasar modal, jadi pengusaha nggak cuma bergantung sama pinjaman bank. Intinya sih, argumennya adalah semakin banyak pilihan buat pengusaha, otomatis biaya pinjaman bakal turun dengan sendirinya. Kompetisi bakal jadi wasit terbaik.
Nah, ini semua membawa kita ke satu kesimpulan akhir yang lumayan provokatif, apalagi buat kalian yang jadi investor di pasar saham. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Ini bukan lagi pertanyaan teori. Sumber ini seolah-olah maksa kita buat mikir. Sebagai investor sekaligus warga negara, apa kita harus milih antara punya saham yang untung besar atau punya ekonomi negara yang makmur? Dan ini dia klaim paling tajam dari sumber ini, bahwa kesuksesan bangsa ini berbanding terbalik dengan keuntungan raksasa bank-banknya. Sebuah pernyataan yang keras dan berani banget. Jadi, kita ditinggalkan dengan sebuah paradoks yang besar. Supaya ekonomi nasional bisa menang, apa artinya perusahaan-perusahaan terkuatnya harus rela melihat keuntungan mereka jatuh? Ini pertanyaan yang bagus banget untuk kita renungkan. Apa harga sesungguhnya dari sebuah pertumbuhan ekonomi? Dan siapa yang harus membayarnya?